Baru 2 lembar, nggak bisa. Nggak bisa semua. Karena, gitu kan. Nah setelah saya direktur, tolong itu dirubah. Ganti kacamata. Kacamata yang tidak hanya ada tanda negatif di situ, tapi ada plusnya. Begitu dia, oh bisa Pak, ini bisa, tetapi Kasim, lihat bedanya. Tidak bisa karena berubah menjadi bisa tetapi. Jadi industri itu. Tapi selama kalian masih menggunakan konsep darah daging kerja, tidak bisa karena industri yang tidak akan maju. Ganti kacamatanya. Ya. Itu kemarin makanya beberapa tambang itu jalan. Merah Soputan jalan di Manado, Martabe jalan, ya. Beberapa tambang yang jalan, yang lain itu tambang jalan. Tapi kalau ngikutin cara-cara kerja yang lama, tidak bisa karena. Jadi mungkin Prihartono kacamatamu harus kau ganti itu kayaknya. Itu tipikal tidak bisa karena itu. Ya coba diperiksa ya ke ini ke mana sini. Kalau di sini apa Kasum ya? Coba diperiksa dulu di Kasum, Pak. Tolong periksa kacamata saya ini yang tidak bisa karena atau yang bisa tetapi. Ya. Baik. Pak, ya. Kalau yang di kasus yang Bukit Dua itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap kecelakaan itu sebenarnya siapa, Pak? Yang mana itu kasus? Yang meledak kemarin di Sawalunto. Yang meledak? Sawalunto kemarin meledak. Itulah makanya Yang paling bagi kita pertama sebetulnya tidak ada absolut penanggung jawab. Karena tadi ada kita direct and indirect kan. Jadi berakumulasi, bersaling berkait ini kan. Karena indirectnya adalah bupati pura-pura nggak tahu, wali kota pura-pura nggak tahu bahwa ada penambangan ilegal, kan gitu kan? PLN pura-pura nggak tahu bahwa kontraktornya bilang dia akan mensuplai batu bara ke si Jantang dari Jambi. Dari Jambi dia. Pemenangnya PLN itu ke PLTU si Jantang itu adalah dia bilang bahwa akan saya bawa batu bara dari Jambi. Tapi kan jauh sekali itu kan. Tapi harganya masuk. Dan dia harusnya tahu bahwa ini diambilin dia dari peti kan. Main direct ini kan. Sekarang masing-masing penambang kan gitu kan. Boleh menambang dengan seenaknya. Pura-pura nggak lihat kan. Tapi kan yang di Bukit Dua itu kan mereka punya izin. Yang pegang izin kan PT Dasrat Arang Sejati itu. Ya itu termasuk itu. Iya. Ya kan, jadi yang ada adalah wali kota mengeluarkan izinnya ke Rusdianto. Karena saya bupati, Rusdianto adalah tim sukses saya. Tapi daerah yang saya kasih wilayah itu dikuasai oleh Preman Kasim dan Preman Vincentius kan. Dan ini tidak bisa mengelola mereka. Udah itu aja kasusnya kan. Jadi dikuasai oleh para peti setempat kan gitu. Saya kira Bangka akan mengerti ini kan. Ada setempat, ada di Bangka juga. Tidak bisa masuk orang lain selain Bugis setempatnya. Orang Bugis di kampung situ. Mau yang legal, mau yang ilegal, mau tambang yang lain yang ilegal pun nggak boleh masuk. Kasih. Hanya mereka. Gitu kan. Jadi walaupun saya terbitkan ke kamu KPI, kamu nggak pernah nambang, bisa nambang. Karena begitu dekat saja orang ini sah. Maju kau. Telinga mana dulu yang saya cek kan? Mundur dia kan? Akhirnya terjadi kerjasama kan? Nah ini, apakah bupati nggak tahu bahwa sebetulnya dia akan sulit menguasai daerah kan? Wah ini, jadi disinilah kondisi pertambangan itu, maka sebagai industri kan gitu kan? Harus kalian terima bahwa banyak permasalahan yang kusut, kan gitu kan? Kusut. Cuman pemerintah yang harus kalian ingat, jangan ikut memperkusut. Sekusut apapun itu, mulai membenahi. Nanti saya akan turun ke Bangka Belitung. Bangka Belitung selalu menggunakan kalimat kusut Pak. Punya dia, sosial budaya Pak, dan ekonomi, berat persoalannya, katanya kan. Tapi sebetulnya ada pada saya lihat bahwa ikut mengkusutkan, kan gitu kan. Biarin kusut. Supaya sulit mendeteksi siapa yang salah kan. Tapi sementara mereka mengambil bagian dari itu kan. 3 miliar rupiah per bulan.
bisnis itu, di penambangan itu. Gusti, 3 miliar. Akhirnya apa? Saya coba berdoa, tolong saya ditenangkan objektif. Apa yang harus saya lakukan pada mereka? Oke, yang pertama saya lakukan adalah saya akan izinkan kalian menambang lagi. Benahi perizinannya. Kalian menambang dengan tambang rakyat, tapi harus masuk kursus. Kursusnya gratis. Kursus penambang dengan cara rakyat. Tapi ingat, saya akan modali kalian dengan metan tester. Saya minta bupati, bohong kau kalau tidak bisa. Udah banyak uang di kantongmu. Beli tester, metan tester, 6 biji. Kan itu kan? Kita sumbang 1 dari kantor. Kemarin itu. Nih, kita sumbang 1. Setiap lubang harus ada metannya. Aturannya adalah sebelum karyawan masuk, mandor masuk dulu ke dalam, tes. Tapi memang ini nggak berizin ini semua. Tapi paling tidak sekalipun mereka tidak berizin, penambangan sudah benar. Mereka tidak kita jobloskan seperti kita jerumusin ke dalam karena kita udah benahin, ventilasinya kita udah benarin. Nah, yang paling utama adalah itu pemborong yang dari Jakarta yang bilang suplai kasih jantang dari Jambi, saya putus. Kalau masih ada izin itu, saya tidak kasih izin. Tapi kalau penambang ini jual langsung ke si jantang, untungnya kan lebih besar lagi. Karena tidak ada pihak ketiga kan. Silakan. Wali kota sambut, dia sumbang semua, dia benahin lagi, dia putus itu, PLN, si jantan saya panggil, dia siap memutus kontrak dengan orang yang tanda tanya itu, yang dari Jakarta itu. Nah sekarang pertanyaanmu siapa yang paling salah? Memang di industri paling susah mencari siapa yang paling absolut bertanggung jawab terhadap satu kesalahan kecelakaan industri. Tapi memang akhirnya korban sekian puluh orang mati, meledak. Mesin sebesar ini, beratnya bisa kelempar sampai 50 meter, persis kayak meriam bambu. Lubang ledaknya, lubang tambang itu. Jadi mesin-mesin yang ada di mulut tambang itu dia lempar. Termasuk orang-orang yang ada dulu tadinya di atasnya itu, langsung menjadi kayak apa? Kayak daging kosong. Ya, saya kira gitu. Ya, sulit menetapkan itu, tapi harus dibenahi. Cuman kan masa sekarang ini kan masa pengalihan Pak ya, dari KP ke UP. Nah salah satu persyaratan itu kan harus punya mereka menyusun RKAB sama dokumen amdalnya. Nah kenyataannya kan yang saya tahu perizinan hampir sebagian besar, mungkin 80% atau 90% perizinan yang di Sumatera Barat itu mereka tidak pernah membuat amdal apalagi FS gitu. Nah bagaimana itu kita... Jadi sebetulnya ada jalan keluarnya. Perizinan kita itu ada IUP, ada IWP, izin IPR, izin pertambangan raya. Nah manakala dibenahin dengan niat baik dan jujur dan benar, mereka di IPR kan, maka AMDAL akan dibuat oleh pemerintah. RKAB-nya akan dibuat dan ditolong oleh pemerintah kan. Reklamasinya akan dibuat dan dibantu oleh pemerintah. Tapi kalau kengki-pengki, IPR tidak, IUP tidak, gitu kan. Tapi ininya nggak ada, menjadi susah, ini menjadi ini gitu kan. Itu tadi Gustina bilang mereka, Pak, menurut Pak Marbau kemarin bapak-bapak harus ganti kacamata. Dari kacamata tidak bisa, semua tidak bisa karena ini izinnya masih begini, ininya begini. Kalau dikeluarkan ini kan jadi menyalahi peraturan ini. Memang betul jadi salah semua kan. Tapi kalau dia baiknya mau membenahi mereka, pasti ada jalan keluar. Dan harusnya mereka tidak harus menjadi korban. Ya mungkin sebagian itu juga ditanyakan ke saya waktu saya melakukan pemantauan produksi sama perizinan itu. Karena kita tidak siap untuk mengawal dan melaksanakan. Salah satu kelemahan undang-undang yang sekarang pun itu, kita tidak siap melayani tambang-tambang yang akan dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan. Undang-undang kita seolah-olah semua Freeport, semua KPC, semua PTBA gitu. Undang-undang kita nomor 4 itu. Kita tidak siap bahwa negeri ini seperti tadi saya bilang 250 juta penduduk. Ibu Pertiwi hanya uang belanjanya 1.100 triliun. Kita sepertinya sudah merasa seperti Amerika kan, semua ideal.
Kita tidak siap menerima mereka ini. Kita tidak siap menerima TI APO kan di dalam undang-undang itu. Nggak ada slot di mereka. Tapi ingat seperti saya bilang tadi, bukan berarti kita sebagai pemerintah, sebagai aparat membiarkan mereka. Ya, bicarakan, carikan jalan keluarnya. Coba saya mau tanya, dia siapa di ruangan ini yang bukan insinyur? Coba tunjuk tangan. Oke, siapa lagi? Cuma ada satu yang bukan insinyur. Semua kita insinyur. Apa artinya? Rusdianto. Insinyur apa? Bahasa Indonesia. Perekayasa. Masuk sulit ini, nggak ada ini. Nggak ada pintu model begini, Pak. Rekayasa. Sampai ada pintu yang bisa menutup ini, buka dan bagus kan? Nggak ada sayap pesawat, Pak, yang bisa rekayasa. Maka kita perlukan insinyur. Kalau enggak, udah aja. Sarjana hukum pertambangan aja, berarti SHP kan? Pak, nggak bisa, Pak, karena peraturan ini. Pak, nggak bisa karena undang-undang ini. SHP aja semua kerja di dinas-dinas pertambangan. Apa itu SHP? Sarjana hukum pertambangan, begitu kan? Berapa lama sekolahnya itu, Pak? 3 bulan. Cuma undang-undang nomor 4 aja sama PP ini kan? SHP langsung dia kan? Langsung apa namanya itu? Yang apa itu? Yang disumpahin itu, pindahin itunya itu ke sini. Sudah. Sudah. Ya, cuma pindahin ini ke sini kan lama banget gitu kan? Nggak perlu insinyur. Udah, Kasim, Mencius, Ahmad, kamu insinyur. Ya, insinyur itu adalah ahli perekayasa. Tidak ada pintu model begini, Pak, dijual. Bikin rekayasa pintu seperti itu. Tidak ada engselnya Pak yang bisa begini. Bikin. Ya, itulah perekayasa. Oke? Selamat sore. Oke, ya.